Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam perjanjian lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Di dalam perjanjian lama, kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu, Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam Pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan? Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan
kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi setiap kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala la 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 barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala bu. Hura barata kala bashikila barata kala la 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 barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala la 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 barata kala la 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 Terima kasih ya Bapa, Kau mengundang kami Tuhan, hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti Tuhan ibadah online. Saya percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin besar Tuhan dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ya roh takut dan gentar akan Tuhan, Tuhan curahkan, Tuhan berikan bagi kami. Sehingga Tuhan kami bisa mempersembahkan Tuhan apa yang kami punya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau beracara Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan di dalam ibadah kami ya Bapa. Kami percaya pada saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, pintu surga terbuka bagi kami, setiap kami akan dilawat. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bilang kanan kiri, ayo kita melompat, bersorai untuk memuliakan Tuhan. Yes. Ih, haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo lambaikan kedua tangan kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tuhan Yesus baik, amin. Saya percaya pagi hari ini kita akan lebih semangat lagi. Karena kita semua berjiwa muda, amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya.
haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada pintu mengikat ku, puji Tuhan. Haleluya, ku bernyanyi tentang Dia, haleluya. Ku bersorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada pintu mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yes. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Saya percaya jemaat GBI petang-petang akan lebih semangat lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Woo. Berjiwa baru kita semuanya, amin. Lihat kanan kiri, berikan senyuman yang paling manis. Haleluya. Tuhan kita Raja Maha Besar, amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah.
berduduk di dalam hadirat Tuhan? Persiapkan persembahan kita. Kita satukan hati, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengantarkan setiap kami ke rumah-Mu untuk terus beribadah, menanti-nantikan Tuhan kedua kalinya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini yang mau memberikan persembahan, kami minta Roh Kudus berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Lewat pekerjaan usaha kami berdoa, keluarga diberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang sekolah kami berdoa diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap iman kami teguh, pengharapan kami tak putus-putus bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar iman kami teguh sampai Engkau datang kali kedua ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap umat-Mu di tempat ini, tidak ada Tuhan yang sia-sia datang ibadah. Kami pulang dengan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang berikan persembahan ya Tuhan. Berkati setiap lumbung-lumbung anak-Mu, berkati setiap tangan-tangan mereka Tuhan. Urapi pekerjaan usaha, kami berdoa. Berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat kami berdoa. Setiap persembahan di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau memuji, menyembah, memuliakannya. Dan kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia Mulia
Tuhan. Dia layak kita agungkan. Dia layak menerima penyembahan setiap kita. Mari kita sama-sama bebaskan roh kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Tenggelamkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Maka saudara-saudari kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Percaya Tuhan Kau melawat kami Tuhan. Shikila la 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 barata kala bashakala la 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 barata kala bashakala la 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 barata kala bashe. Shikila la 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 barata kala barata kala bashakala la 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 barata kala bashakala la 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 bu. Shikila barata kala la 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 la
Terima kasih Tuhan. Pertama kami bersyukur Tuhan punya Allah Bapa yang begitu luar biasa seperti Tuhan Yesus. Hadir Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun Tuhan Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Berikan kami Tuhan hati yang tenang Tuhan. Kami mau belajar Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yang akan disampaikan Tuhan oleh karyawan kami Tuhan Pak Heron ya Bapa. Dengan kata-kata yang sederhana, kuasa otoritas daripada Engkau. Sehingga setiap kami bisa menjadi berkat Tuhan, doa kebenaran firman Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini ada sukacita yang baru. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, katakan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Ya, saya kenalkan dulu ya gembala kita yang ada di Batam telah hadir bersama kita. Kemarin saya dari Batam, salah satu cabang kita GBI winner yaitu Pak Albert, silakan. Ya, saudara tengok dulu ke jemaat. Nah, saudara, ya, beliau pelayanan di GBI winner dan beliau menanganin ya banyak anak-anak yang terlantar, ya saudara, beliau lah melayanin. Puji Tuhan, Tuhan pakai. Terima kasih Pak Abed, ya jadikan berkat. Ya, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, Tuhan bisa datang segera. Karena firman Allah, ya saudara, Tuhan akan datang segera. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Maka itu sebagai umat-umat Tuhan, berjaga-jagalah dalam kehidupan kita. Tuhan bisa datang nanti, Tuhan bisa datang besok, Tuhan bisa datang kapan saja. Ya saudara, maka saudaraku kasih Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Amin. Ya, di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita sebentar lagi memperingati Natal. Ya, bulan Desember adalah bulan untuk Natal. Banyak yang tanggal 24, 25, kemarin ada yang Natal lebih dulu, ya saudara, itu terserah. Ya, tuntunannya. Saudara, Natal artinya kelahiran Tuhan Yesus. Setuju? Untuk apa sih Tuhan Yesus lahir? Kenapa Tuhan harus ada? Dia Allah. Tempatnya bukan di dunia, tempatnya di surga. Kenapa? Ya, Tuhan harus ada. Ya. Karena Tuhan ada, sebagaimana ada, untuk memberikan jalan keselamatan. Amin. Ya. Saudara, tidak ada satu orang pun akan berjumpa kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan keselamatan untuk menuju surga bertemu Bapa. Jadi Tuhan boleh ada di dunia ini, saudara, kita sebagai orang yang dipanggil pilih, sebagai orang Kristen adalah saudara kita menerima jalan keselamatan. Nah, Tuhan boleh ada untuk memberikan jalan keselamatan. Kenapa Tuhan harus mati? Kok lucu ya? Ya, Tuhannya orang Kristen kok mati? Ya. Saudaraku kasih Tuhan, kita sebagai orang pilihan Tuhan, umat Tuhan harus mengerti kenapa Tuhan mati. Tidak ada satupun manusia bisa masuk ke surga. Karena manusia tidak bisa masuk surga karena dosa. Semua manusia yang di dunia ini kecuali Yesus, saudara, jatuh dalam dosa. Maka itu harus ada yang menebus dosa-dosa manusia. Yaitu dosa orang-orang yang dipanggil, yang dipilih, yaitu kita semua. Maka Tuhan Yesus, saudara, dia mati di kayu salib, darahnya tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita sudah dibeli tunai oleh Tuhan melalui kematiannya. Jadi kematian Tuhan Yesus ada satu tujuan, satu arti yang besar.
Kenapa Tuhan mati? Untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Dosa saudara, dosa saya ditebus oleh darah Yesus. Oleh dosa keluarga kita semua ditebus oleh darah Yesus. Maka kita diselamatkan. Maka kita jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kita diberikan waktu setiap hari, carilah Tuhan dulu. Jangan cari siapa-siapa dulu, karena dosa kita sudah dihapus sama Dia. Cari Tuhan. Di dalam Tuhan ada jalan keselamatan, ada jalan kebenaran. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kalau saudara mau jalan kebenaran, mau jalan keselamatan, di dalam kebenaran ada janji Tuhan loh. Kalau engkau melakukan kebenaran, melakukan perintah Tuhan, baca di dalam Ulangan 28. Engkau diberkati. Engkau naik bukan turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau dipromosikan. Amin. Itu janji Tuhan. Kenapa anak Tuhan tidak dipromosikan? Kenapa anak Tuhan tidak naik? Kenapa berkatnya tidak naik? Ya, kenapa anak Tuhan tidak dipromosikan? Tidak jadi kepala? Berarti ada yang salah. Jangan Tuhan yang salah. Tuhan gak pernah salah. Janji Tuhan tuh iya dan amin. Janji Tuhan tuh pasti ditepati. Di dalam kita, dalam saudara-saudara, dalam saya, kehidupan saudara dan saya ada kebenaran. Pasti waktu Tuhan akan terjadi. Kita akan naik bukan turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan dipromosikan. Ikut Tuhan tuh luar biasa loh saudara. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita menjadi orang benar. Amin. Dia mati. Loh kenapa dia harus bangkit? Saudara. Dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan kita itu tidak mati selamanya. Nah, kalau dia Tuhan, masa mati selamanya? Dia bangkit, dia menyatakan dia penuh kuasa. Kenapa dia mati? Untuk menebus dosa kita. Dia bangkit untuk kita. Kalau dia nggak bangkit, celakalah kita. Malapetakalah kita. Nah sama dengan kita. Kalau kita tidak melakukan kebenaran, kita tidak ada di dalam Dia, silakanlah kita. Malapetakalah kita jadi orang Kristen. Tidak ada kebangkitan seperti Yesus bangkit dari orang mati. Nah kita harus bangkit. Yesus telah bangkit kok. Amin. Manusia lamamu harus mati, manusia baru harus bangkit. Karena manusia baru ada roh Allah di situ. Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa dia harus naik ke surga? Dan disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Karena tempatnya di surga, nggak selamanya di bumi. Tempat Tuhan kita di surga, tempat yang maha mulia. Di sana Dia menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara dan saya. Haleluya. Amin. Gak usah takut mati. Amin. Mati itu hanya perpindahan alam. Ya saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tubuh kita, daging kita jadi tanah, tapi roh kita pindah. Haleluya. Yang amin itu sudah siap-siap gitu. Saya juga amin. Saudara nggak mau ya berarti saudara neraka dong berarti. Amin. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya sepenuhnya. Jadi segala perkara yang kau hadapi, apa yang kau hadapi sekarang? Apa? Apa tadi? Hah? Ekonomi. Dia malu bilang uang, dia malu. Ya. Gak apa-apa, saudara. Nah, saya belokin dikit nih. Tadi pagi saya khotbah begini. Setiap pagi, saudaraku,
Diberi bangun oleh Tuhan enggak? Ada yang enggak bangun? Setiap pagi jam berapa aja bangun? Bangun? Nggak usah kesebutin jam 5. Sok suci banget ya. Jam 5 lagi masak air rebus deh ya. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang saudara cari, apa yang saudara lihat? Ngaku. Puji Tuhan, haleluya, jemaat GBTCC masih ada yang doa. Haleluya. Apa yang saudara lihat? Jujur. Apa? Waktu. Jam berapa ya? Betul? Manusia setiap saat pasti lihat waktu. Jam berapa ya sinetron Korea? Supaya bisa nangis. Jam berapa ya saya harus berangkat kerja? Terlambat nggak ya? Jam berapa anak saya harus sekolah? Ya pokoknya dilihat waktu. Benar? Waktu siapa yang punya? Ayo dong semua, waktu siapa yang punya? Yang beri waktu siapa? Ayatnya di mana? Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya. Jadi saudara diberi umur panjang waktu enggak? Saudara diberi waktu panjang umur enggak? Jadi waktu itu diberikan kepada kita dari itu. Jadi carilah Tuhan. Carilah Tuhan dulu. Jangan cari kopi. Jangan cari roti. Jangan cari HP. Jangan nge-gym dulu. Jangan lari pagi dulu. Sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Waktu kau berikan pada saya, keluarga saya. Kasih anugerah-Mu. Tuntun saya. Di mana saya dan keluarga saya perjalanan di dalam nama Yesus. Kasih anugerah-Mu menyertai saya. Selamat kita. Amin. Dilindungin kita. Karena kita mengucap syukur kepadanya. Amin. Ya, jadi cari Tuhan. Kasih tahu dulu. Cari Tuhan dulu. Ayo dong, cari Tuhan. Yang nggak nyari Tuhan, waduh. Yang kedua, apa? Setelah waktu. Tadi itu yang bilang. Tadi. Apa? Uang. Duit. Betul kan? Waduh, duit saya tinggal berapa ini? Cukup mbak nih hari ini? Oh, di ATM saya tinggal berapa ini? Ayatnya di mana? Amsal 3 ayat 16. Di tangan kanan Tuhan ada umur ada kekayaan dan kehormatan. Saya ulangin. Di tangan kanan Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Itu berkat gak? Berkat gak? Jadi cari Tuhan dulu. Ya, amin. Diberi umur panjang, diberi kekayaan, kehormatan. Amin. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kesemuanya. Simple toh. Mudah toh. Kenapa susah? Tadi saudara kalau diberkati, saudara pasti nggak ngomong ekonomi. Saudara diberkati nggak bicara saudara uang. Apa yang saudara butuhkan? Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelimpahan. Haleluya. Jadi kalau saudara ditanya siapapun, apa tiap pagi saudara bangun nyari siapa, lihat siapa? Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara datang ke gereja, saudara tujuannya apa sih? Puji Tuhan, haleluya. Ada yang datang ke gereja cari jodoh. Ya. Kali-kali ada yang ganteng kayak Pak Heron gitu.
Kali-kali ada yang cantik kayak Bu Heron gitu. Ya, tapi masa mudanya, wah dilirik-lirik. Kali-kali kaya. Ya, kali-kali waduh, ngetop lah, numpang ngetop lah. Jadi ada, nggak apa-apa. Saudara datang, saudara cari jodoh, nggak apa-apa. Lebih baik jodohnya di gereja daripada nggak jelas. Kadang-kadang di gereja aja jodohnya sudah nggak jelas juga. Nah buktinya ada orang di sini bohongin saya. Pak, saya mau ke gereja ini Pak, nganterin orang tua saya. Nggak taunya bukan ke gereja, dia pergi semalam ke tempat yang rame itu. Bohong. Padahal dia sering ke gereja, ada di gereja, tapi tukang bohong. Nggak jelas kan? Nggak jelas. Tapi kalau mau jelas, cari Tuhan. Jadi ke gereja cari Tuhan itu jelas. Nanti Tuhan yang pilih. Tuhan yang kasih. Yang sudah nikah jangan amin-amin. Ini khusus yang belum nikah. Haleluya. Amin. Ada yang gereja yang, Pak sembuhkan saya Pak. Saya mau mati bentar lagi Pak. Tolong. Lah. Udah mau mati lu cari Tuhan. Ya. Ada lagi, Pak tolong Pak. Saya besok mau di PHK saya supaya dapat pekerjaan. Pak tolong Pak, saya banyak utang Pak. Mohon maaf Pak, mohon ampun ya Tuhan. Saya kena judi online. Jadi datang ke Tuhan itu cari rezeki, cari kesembuhan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang Tuhan tuh sumber keselamatan, sumber kesembuhan, sumber kelimpahan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bertobatlah. Jadi datang ke gereja bertobat, bertobat. Ayo sama-sama katakan. Bertobat datang ke gereja. Amin. Supaya engkau dipulihkan sama Tuhan. Kalau engkau dipulihkan, rohanimu sudah dipulihkan, disehatkan, baru mujizat demi mujizat terjadi. Jangan nyalakan Tuhan kalau mujizat belum terjadi. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang berkarya. Sedang menyembuhkan rohanimu dulu. Nah begitu sembuh rohanimu, datanglah pertolongan-pertolongan yang saudara butuhkan itu. Tuhan tidak mau datang pertolongan kalau saudara tidak diberi kesembuhan rohani. Ya, Tuhan tuh sayang kepada kita. Dia nggak mau kehilangan kita. Yang setuju beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Utang lunas. Wih banyak yang utang. Haleluya. Ya. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Segala perkara dapat diatasi dengan kemenangan. Saya ulangin. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Segala perkara dapat diatasi dengan kemenangan. Bukan kekalahan. Ayo. Tengok dulu kiri kanan, depan belakang. Wajah-wajah kemenangan. Haleluya. Sembuh, sembuh, sembuh. Haleluya. Kantongmu sembuh, sembuh, sembuh. Kantong sembuh lebih kencang daripada. Haleluya. Amin. Efesus 1 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, jemaat disebut tubuh Kristus. Yang adalah kepenuhan Kristus, kepenuhan dia. Ya. Apa sih arti kepenuhan dia? Ada 2 poin pemaham tentang kepenuhan Kristus. Pertama, kepenuhan Kristus mempunyai arti bahwa jemaat yang adalah tubuhnya yang dipenuhi oleh Kristus. Ya, jadi tubuh ya kita harus dipenuhi oleh Kristus.
Sehingga tubuh Kristus dikuasai ya penuh oleh Kristus. Dia sebagai kepala dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita ini harus dipenuhi oleh rohnya. Ya. Kepala dalam kehidupan kita adalah Kristus. Jadi saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau saudara punya permasalahan apapun, baca ini ayat. Baca. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kalau ada apa-apa di dalam kehidupan kita, dan kita yakinkan hidup kita adalah Kristus dipenuhi oleh rohnya, sujud saja pada dia. Sujud saja. Tunggu waktu Tuhan. Amin. Maka kita sebagai orang pilihan Tuhan yang disebut tubuh Kristus, pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Dia kepala, kita tubuh, pelihara. Jangan kau pisahkan. Kita harus satu-satu kesatuan. Kita nggak boleh jauh. Tubuh sama kepala jauh, mati. Mati. Harus satu. Sempurna. Amin. Ya, jadi setiap hari kita dibangunkan, setiap hari kita mau tidur, kalau orang tidur udah lupa semuanya. Ya, saudara datang pada dia. Sujud kepada dia. Serahkan pada dia. Inilah aku. Inilah aku Tuhan. Aku bersyukur dan terima kasih. Sepanjang hari aku dituntun olehmu. Dilindungi olehmu. Yang lain dapat malapetaka. Ya, yang lain ya kena sakit penyakit sampai menang. Yang lain kekurangan. Aku, keluargaku dalam perlindunganmu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi nyalakan roh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus on fire. Kenapa? Kepala. Hidup kita adalah Kristus. Nggak ada saudara Kristus sebagai kepala bagi kita. Dia lemah. Ya. Dia tidak ada kepastian. Nggak ada. Dia kuat. Tidak ada tandingannya. Dia pasti ada kepastian. Maka melekatlah engkau. Amin. Dan arti kedua kepenuhan dia, saudara, sebagai tubuh Kristus. Ya, kepenuhan Kristus mempunyai arti bahwa tubuh Kristus adalah kelengkapan dari Kristus. Kelengkapan dari Kristus. Tanpa tubuhnya, Kristus sang kepala tidak lengkap. Seperti Bapa tidak lengkap tanpa anak-anaknya. Seperti suami yang tidak lengkap tanpa istri. Demikianlah Kristus sang kepala tidak lengkap tanpa tubuhnya. Amin. Ya. Buat apa Tuhan Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat tinggal bagi umat-umat pilihannya. Yang sebagai tubuh Kristus selama hidupnya di dunia ini. Amin. Ya, lengkaplah nanti itu surga. Lengkaplah pekerjaan Tuhan Yesus di bumi dan di surga untuk kita. Jadi tubuh Kristus harus sehat. Harus kuat. Tidak boleh bercacat celah. Tidak boleh lumpuh. Tidak boleh bisu. Ya. Saudara, tentu Kristus sang kepala dapat mengekspresikan dirinya dengan efektif. Artinya saudara, bisu artinya saudara itu saudara tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Saudara tidak pernah meninggikan Tuhan. Tidak pernah memuliakan Tuhan. Tidak memperkenalkan Tuhan kepada siapapun. Itu bisu. Bersuaralah. Amin. Apalagi tahun 2006 gembala kita Pak Niko mengatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun amanah agung. Memberitakan amanah agungnya itu
Injil, kebenaran. Kalau kita memberitakan kebenaran, kita melakukan kebenaran, terjadilah mujizat itu. Mujizat telah nyata. Itu Tuhan berikan pada saya. Maka kita tetap masuk musim yang baru di tahun 2026. Berkat yang baru akan terjadi. Karena kita memberitakan amanah agung. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kalau saudara sedang diproses ekonomi, saudara diproses kesehatan, saudara sedang diproses dalam keluarga, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan pernah kendor, ya, jangan pernah lemah, ya, jangan bisu, tetap muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Engkau akan dinaikkan level oleh Tuhan, engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Di kelemahanmu itu muliakan Tuhan. Di kelemahanmu engkau tinggikan Tuhan. Amin. Jangan di kelemahan Tuhan kau tidak tinggikan. Justru kau tinggikan. Haleluya. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ya, harus kuat. Amin. Yang sakit sembuh. Haleluya. Jangan bercacat celah. Tolong diingat ini. Ini tahun-tahun mendekati kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita cacat di hadapan Tuhan. Ya, nanti tidak terangkat loh. Kita nggak akan masuk surga. Amin. Jadi tubuh Kristus harus melekat, betul-betul melekat kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, jangan tidak sejalan, jangan tidak unity. Tuhan Yesus sebagai kepala adalah jalan kebenaran. Nah, jemaat sebagai tubuh Kristus harus dalam jalan kebenaran. Jangan tidak benar hidupnya. Harus benar. Amin. Sebagai tubuh Kristus kita harus mengerti Yesus itu suka apa. Yesus itu senangnya apa. Yesus sangat tahu kesenanganmu, kesukaanmu. Tubuhnya ini suka apa. Kesenangannya apa. Dan kita pun sebagai tubuh Kristus harus tahu kesenangan Tuhan itu apa? Pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Karena kau doa, kau percaya pada Tuhan. Kau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Ayo tubuh-tubuh Kristus bangkit. Amin. Ayo bangkit. Menangkan segala perkaramu. Menangkan. Menangkan. Amin. Yang lama dikuatkan. Ya, jangan bimbang-bimbang lagi. Percaya. Saudaraku kasihan Tuhan. Tubuh Kristus jangan sampai bercacat celah. Percaya itu. Ya, kita harus memiliki kedewasaan rohani, saudara. Itu wajib. Wajib, saudara. Kita harus berjalan dengan kedewasaan rohani. Jangan kanak-kanak, engkau nggak akan terima berkat besar loh. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Jika suatu saat dalam perjalanan hidup, saudara tidak dipandang oleh orang lain, dan meskipun kau tidak dipandang oleh keluargamu sendiri, engkau harus tetap kuat rohanimu. Jangan lemah, jangan terpancing. Amin. Ya, orang lain menganggap kita keluarga lalah, siapa sih lo? Ya. Orang lain berkata siapa lo? Nggak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan ngatain kita, siapa lo? Repot itu dah. Tuhan, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang, mengusir setan. Bernubuat, kata Tuhan. Siapa lo? Nah, repot udah. Tuhan, aku sudah. Siapa lo? Nah, ya. Berarti bukan tubuh Kristus yang dipenuhi oleh Kristus. Amin. Silakan orang meremehkan kita. Siapa lo? Yang penting Tuhan gak itu. Yang penting aku kenal engkau. Silakan jalanmu ke surga, ke rumah Bapa. Sebelum kau masuk surga, kau masih di dunia, silakan jalan kemenangan. Kok 2 orang? Kok 3 orang?
Nah, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan ya. Tuhan sanggup kalau kita sebagai tubuh Kristus yang dikepenuhi oleh Dia, saudaraku kasihan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah jati diri kita menjadi orang yang istimewa. Dahsyat nih. Tuhan sanggup mengubah diri kita menjadi orang istimewa. Amin. Seperti Daud. Amin. Tuhan akan pakai secara luar biasa karena memiliki keberanian yang luar biasa. Memiliki iman yang luar biasa. Serta mau membayar harga luar biasa dalam hidupnya. Bagaimana caranya, apa yang harus diperbuat. Ya, supaya Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa melalui kehidupan kita. Datanglah kepada yang punya. Amin. Hancur hati kepada yang punya. Engkau direndahkan, Tuhan akan tinggikan. Haleluya. Engkau muliakan Tuhan, Tuhan akan muliakan engkau. Siap diberkati? Amin. Mudah loh saudara, kalau saudara mau terima janji Tuhan. Jangan bercacat celah aja deh. Hidup dalam dewasa rohani. Jangan terpancing. Amin. Biar orang menghinamu, meremehkanmu. Yang penting Tuhan tidak pernah menghinamu. Ya, Tuhan tetap mengenalmu. Amin. Orang direndahkan akan ditinggikan oleh Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Tuhan akan luputkan malapetaka segala musibah. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan. Kalau tadi dari Pak Heron bilang mujizat telah nyata yang dia dapatkan untuk Rayon 1I. Pak Niko dapatkan tahun amanat agung, the year of the Great Commission. Kalau untuk kita, Tuhan sudah nyatakan menerima berkat sorga. Ya. Jadi nanti ada ayatnya, saya akan khotbahkan di tanggal 28 ya, saya khotbah ya nanti ya, 28. Nanti kita jelaskan, Roh Kudus akan menjelaskan apa yang Tuhan mau nyatakan untuk jemaat dan pengerja GB Pantai Permata ya, tentang menerima berkat sorga. Ini nanti luar biasa kalau misalnya diresponi. Saya percaya penggabungan dari apa yang disampaikan Pak Niko tentang tahun amanat agung, harus kita jadi saksi, dan tentang mujizat telah nyata itu akan tergenapi di sini melalui visi misi yang saya dapatkan dari Roh Kudus. Itu akan saya sampaikan. Kemarin sudah mulai disampaikan sedikit, sudah dikasih bocoran tentang Amsal 11 ayat 25. Ya, yang kemarin ilustrasinya air itu kemarin di Natal. Nah, nanti akan kita gali lagi lebih dalam lagi karena itu akan menjadi satu terobosan baru di tahun 2026 buat kita semua. Yang percaya katakan yes. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan menerima berkat dari sorga. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di depan Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu sebesar-besarnya di hadapan Tuhan. Pintu surga juga terbuka saat ini di hadapan kalian. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.